Ternyata Aibda Robik tanpa beri tembakan peringatan, langsung tembak mati pelajar. Polda Jateng mengakui Aibda Robik Zainuddin, 38, anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang tidak memberikan tembakan peringatan ketika menembak GRO 17, pelajar SMKN 4 Semarang. Aibda Robik meletuskan 2 tembakan ke arah GRO sebanyak 1 kali di bagian pinggul. 1 tembakan lainnya menyasar 2 teman GRO yakni AD, 17, dan SA, 16, yang alami luka tembak di tangan dan dada. Mereka berdua selamat. Peristiwa ini terjadi di depan Alfamart Jalan Candi Penataran Raya, Ngalian, Kota Semarang, Minggu, tanggal 24 November tahun 2024. Tidak ada tembakan peringatan, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto, Kamis, tanggal 28 November tahun 2024, petang. Pihaknya juga mengakui Aibda Robik melakukan excessive action atau tindakan berlebihan ketika kejadian. Excessive action artinya dia tidak perlu melakukan penembakan terhadap orang yang tawuran tersebut. Hal itu menjadi fokus penyelidikan dari Bidpropam terhadap yang bersangkutan, jelasnya. Akibat kejadian itu, keluarga almarhum GRO melaporkan Aibda Robik atas kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Aibda Robik juga telah ditahan di ruang tahanan Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan. Kami sudah menindaklanjuti laporan itu lalu segera dilakukan penyelidikan oleh pihak penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Jateng. Aibda Robik diproses pula terkait pelanggaran kode etik kepolisian dan akan segera dilakukan sidang. Ada 2 yang akan dilakukan pemeriksaan Aibda R yaitu kasus kode etik kepolisian dan proses kasus hukum atau tindak pidananya, beber Artanto. Terkait sidang etik, kata Artanto, bakal dilakukan secepatnya karena kasus ini menjadi atensi berbagai pihak. Bidang Profesi dan Pengamanan, Bidpropam Polda Jateng tengah melakukan proses pemberkasan sidang. Nanti angkum, atasan hukum dari Polrestabes Semarang, bebernya. Sebaliknya, dalam kasus pidana status Aibda Robik masih terperiksa. Ia masih berjalan tapi statusnya naik dari penyelidikan ke penyidikan, terangnya. Sementara Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum Polda Jawa Tengah Kombes Dwi Subagio mengungkapkan bakal membongkar makam GRO 17, pelajar korban ditembak polisi. Pembongkaran makam dilakukan sebagai alat bukti polisi menjerat pelaku penembakan pelajar yakni Aibda Robik Zainuddin, 38. Kami akan ekshumasi, bongkar makam, korban, GRO, secepatnya. Malam ini lagi proses, kata Kombes Dwi, di Mapolda Jateng, Kamis, tanggal 28 November tahun 2024. Sebelumnya keluarga korban GRO melaporkan kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng pada Selasa, tanggal 26 November tahun 2024, sore. Selepas pelaporan, kata Dwi, pihaknya telah memeriksa 3 saksi. Kasus ini kemudian naik status dari penyelidikan ke penyidikan. Belum tersangka, kan nunggu autopsi, tapi sebelum autopsi ekshumasi, terangnya. Proses ekshumasi dilakukan polisi di daerah Sragen. Dwi menyebut, keluarga telah menyetujui proses ini. Polisi penembak pelajar hingga tewas ternyata belum jadi tersangka. Aibda Robik Zainuddin, pelaku penembakan yang menewaskan seorang siswa SMKN 4 Semarang, hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun telah ditahan oleh Polda Jawa Tengah, status hukum Robik masih dalam tahap pemeriksaan. Kombes Pol Artanto, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah, menjelaskan bahwa penetapan tersangka baru dapat dilakukan setelah kasus ini naik ke tahap penyidikan. Penetapan tersangka dilakukan setelah kasus naik ke penyidikan. Saat ini, Aibda Robik masih dalam status terperiksa, ungkap Artanto. Robik saat ini ditempatkan secara khusus di bidang Propam Polda Jateng. Yang bersangkutan masih terperiksa tetapi sudah ditahan secara khusus terkait kasus penembakan tersebut, tambahnya. Artanto mengungkapkan bahwa Robik menjalani 2 proses pemeriksaan, yaitu terkait pelanggaran kode etik kepolisian dan tindak pidana. Proses ini mencakup sidang kode etik internal dan tindak pidana yang akan dijalani secara paralel. Keduanya bisa berjalan paralel. Proses kode etik profesi dan tindak pidana sama-sama berjalan, tegasnya. Keluarga korban, yang diidentifikasi sebagai GR, telah membuat laporan resmi ke Polda Jawa Tengah pada Rabu, tanggal 27 November tahun 2024. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi,
termasuk keluarga korban, untuk mengumpulkan keterangan lebih lanjut. Setelah laporan diterima, kami langsung memulai pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk keluarga korban, jelas Artanto. Warga kompak bantah pelajar yang tewas ditembak polisi gabung gangster. Kasus polisi tembak mati pelajar SMKN 4 berinisial GRO, 17, melibatkan pula dua korban lainnya yakni AD, 17, dan SA, 16. Ketiganya merupakan teman satu sekolah. GRO tercatat sebagai siswa kelas 11, jurusan teknik mesin, SA kelas 11 jurusan teknik tenaga listrik, dan AD kelas 12 jurusan teknik tenaga listrik. Ketiganya dituding polisi masuk kelompok gangster. Namun tudingan itu dibantah oleh sejumlah warga tempat tinggal para korban. Seperti bantahan dari Ketua RT 4 RW 2 Kelurahan Tugu, Aris Widarto. Dia membantah SA yang merupakan warganya adalah anggota gangster. Dia anggota gangster tidak benar, katanya, Selasa, tanggal 26 November tahun 2024. Menurut dia, SA adalah anak baik, aktif mengaji dan jarang keluar malam. Dia juga aktif membantu orang tuanya berjualan kerupuk keliling. Ayahnya sopir, ibunya penjual kerupuk, bebernya. Alibinya itu diperkuat oleh sikap SA di kampungnya yang tidak pernah terlibat kenakalan. Tidak pernah terlibat kenakalan di lingkungan sekitar, ungkapnya. Hal yang sama diungkapkan warga di lingkungan tempat tinggal AD. Para warga heran AD malah disebut gangster. Dia bukan kreak atau gangster, kata Ketua RT 6 RW 5 Ngalian, M. Wakimin. Wakimini mengatakan, AD tidak pernah terlibat kenakalan remaja di lingkungan sekitar. Sebaliknya, dia aktif di kegiatan remaja masjid dan perkumpulan warga. Saya tidak pernah melihat dan mendapatkan laporan kenakalan dari AD ini. Dia hidup seperti remaja pada umumnya, ungkapnya. Rencana bentuk tim pencari fakta Ketua Lembaga Bantuan Hukum, LBH, penyambung titipan rakyat, LBH Petir. Jawa Tengah Zainal Abidin Petir, berencana bakal membentuk tim pencari fakta. Tim ini dibentuk untuk merespon ketidakpuasan publik terhadap jawaban dari Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar yang menyatakan 3 anak yang ditembak 1 diantaranya meninggal dunia karena melawan dan membawa senjata tajam. Alasan itu digunakan polisi untuk mengambil tindakan tegas sampai ada korban meninggal dunia, katanya. Selain itu, tim akan dibentuk karena polisi terkesan menutupi kasus ini. Saya punya penilaian seperti itu, terkesan menutupi, padahal saya hanya mau melakukan pendampingan dan investigasi supaya kasus ini terang, katanya. Terkait para korban masuk kelompok gangster, pihaknya sudah menelusuri ke sekolah untuk meminta keterangan dari guru dan teman korban. Fakta di lapangan, ternyata tidak ada catatan kenakalan dari korban selama bersekolah. Kemudian Koordinator Bimbingan Konseling, BK, tidak ada catatan pelanggaran kenakalan dari ketiga korban. Teman-teman satu paskibra juga menilai baik. Teman satu kelas menyatakan hal serupa. Akhirnya tudingan korban adalah gangster sangat membuat mereka kaget, bebernya. Pernyataan tak jauh berbeda diungkapkan oleh Ketua RT di masing-masing tempat tinggal korban. Zainal mengaku, para keluarga korban masih ketakutan sehingga tidak bisa menerima tamu. Dia juga tidak tahu mengapa warga sampai ketakutan. Kedua orang tua, SA dan AD, tidak siap ditemui. Katanya supaya surut dulu, katanya. Meskipun begitu, pihaknya masih akan terus berusaha melakukan pendampingan kepada para korban secara gratis. Saya mau bikin surat kuasa saja kesusahan karena identitas korban belum jelas, ujarnya. Zainal meminta kepada Kapolri supaya mengusut tuntas kasus ini supaya bisa terang benderang. Begitupun lembaga lainnya seperti Komnas HAM, Komnas Anak, Komisi 3 DPR RI untuk turun ke Semarang mengusut tuntas supaya terkuak apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. Untuk Kapolrestabes Semarang semisal anak buahnya yang salah tidak sesuai SOP ya tolong ditindak tegas. Supaya institusi baik. Ayo cintai Polri dengan cara bersih-bersih institusi Polri. Jadi misal ada anggota salah sikat saja, tandasnya.